Selamat pagi, anak-anakku yang terkasih dan mengasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan mengikuti renungan APP yang keempat. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita agar kita mau dapat memaknai renungan APP keempat ini dengan penuh hikmah. Sebelum kita mengikuti renungan APP keempat ini, marilah kita bersatu di dalam doa, memusatkan hati dan pikiran kita, agar kita dapat memaknai firman Tuhan yang akan kita lakukan ataupun memberi perubahan dalam hidup kita sehari-hari. Marilah kita berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, Engkau mengutus Putramu Yesus Kristus, sehingga kasih-Mu sungguh menjadi nyata dalam hidup kami. Ajarilah kami untuk mampu menggunakan hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan untuk mengasihi Allah. Berkatilah kami pula dalam pertemuan APP ini, supaya dapat meneladan Putramu untuk ikut berbagi berkat dan kasih kepada orang lain. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, Allah sepanjang segala masa. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baiklah anak-anak, marilah kita mendengarkan bacaan Injil hari ini. Bacaan diambil dari Injil Markus bab 12 ayat 30. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik anak-anak, renungan hari ini mengajak kita untuk mengasihi Allah. Seperti yang telah kita baca, bahwa mengasihi Allah dengan segenap hati adalah perintah yang paling utama. Tetapi apa maksud sesungguhnya dari perintah tersebut? Sayangnya kita hidup di zaman di mana makna dari kata kasih hanyalah merujuk pada perasaan. Mengasihi seseorang disalahartikan menjadi merasakan yang baik tentang mereka. Namun, merasakan yang baik tentang seseorang itu tidak sepenuhnya sama dengan arti mengasihi yang dimaksud dalam Alkitab. Karena arti mengasihi secara alkitabiah berhubungan erat dengan tindakan, dan arti spesifik dari mengasihi Allah adalah melakukan apa yang Allah inginkan, yaitu perintah-perintahnya dan kehendaknya. Mengasihi Allah dengan segenap hati adalah perintah yang paling utama. Tetapi mengasihi Allah bukanlah perasaan, bukan sesuatu yang dilakukan ketika kita merasa senang tentang Allah. Mengasihi Allah sama artinya dengan melakukan apa yang Allah kehendaki, bukan mengasihi Allah jika kita tidak mau menaatinya. Bukan beriman jika kita tidak setia kepadanya. Iman bukan perasaan. Iman di dalam Allah dan firman-Nya sama artinya dengan kita setia kepada Allah dan firman-Nya. Janganlah kita mempercayai ajaran yang keliru yang mencoba untuk memisahkan keduanya. Selain itu, kasih dan kebaikan Allah diberikan kepada mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang melakukan kehendak-Nya, yang melakukan apa yang berkenan kepadanya. Lebih jauh lagi, kita sudah belajar bahwa lebih baik untuk tetap melakukan kehendak Allah, bahkan ketika kita merasa tidak ingin melakukannya, daripada kita tidak taat kepadanya. Tetapi hal ini tidak membuat kita menjadi seperti robot yang tidak punya perasaan.
kita dapat atau bahkan sebaliknya selalu berbicara kepada Tuhan dan bertanya kepadanya, apakah ada cara yang lain jikalau kita merasa kehendaknya itu terlalu sulit untuk kita lakukan dan kita harus menerima apapun jawabannya. Jikalau ada cara yang lain, Ia tentu akan memberikannya. Dia adalah Allah yang penuh dengan kasih, Bapa yang sangat baik dan pemurah kepada anak-anaknya. Namun, jikalau tidak ada cara yang lain, Dia akan memberikan kepada kita kekuatan, tak kala kita melakukan apa yang kita anggap sukar. Sama seperti yang Yesus lakukan pada saat malam hari itu. Baik anak-anak, itulah renungan yang dapat Bapak sampaikan pada APP keempat ini. Semoga apa yang kita renungkan, apa yang kita terima dapat bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya marilah kita satukan dengan doa yang telah diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita akhiri renungan APP keempat ini dengan doa penutup. Kita satukan hati dan pikiran kita agar apa yang kita jalani dalam hidup ini dapat bermanfaat bukan hanya bagi diri kita, tetapi juga bagi sesama kita. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas pendampingan dan penyertaan-Mu dalam pertemuan APP ini. Engkau kembali mengingatkan kami bahwa kami ada karena kebesaran-Mu melalui orang-orang yang ada di sekitar kami dan yang kami cintai. Kami bersyukur karena kami boleh menggunakan hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan kami untuk mengasihi-Mu, serta menjadi berkat bagi sesama dalam hidup kami. Doa ini kami haturkan kepadamu melalui perantaraan Putra-Mu Yesus Kristus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.